jelas, perasaan aneh. Kadang, sikap seseorang tidak dapat ditebak. Itu yang terjadi terhadap Wisnu. Setelah laki-laki itu mengetahui kehamilan Sarah, dia masih sanggup berbuat kasar kepada wanita itu. Entah apa yang ada dalam pikiran Wisnu saat ini. Dia seolah-olah tidak memiliki perasaan sama sekali. Wisnu selalu menganggap Sarah sebagai penghalang bersatunya hubungannya dengan Sandra. Padahal sangat jelas kalau Wisnu yang meminta Sarah untuk menikah dengannya 4 bulan yang lalu. Jika memang laki-laki itu terpaksa mengikat hubungan sakral dengan Sarah, kenapa dirinya justru sangat ingin agar segera memiliki keturunan? Ya, walaupun harapan itu berawal dari permintaan kedua orang tuanya. Setelah melihat hasil pemeriksaan Sarah di rumah orang tuanya tadi, Wisnu merasa bahagia mengetahui ada benihnya di rahim sang istri. Namun, dia tetap sanggup menyakiti wanita yang akan melahirkan anaknya. Jalan pikiran Wisnu benar-benar susah untuk dimengerti. Akan tetapi, Wisnu tiba-tiba merasa kasihan melihat wanita yang kini mengandung anaknya. Dia pun segera melepaskan cekalan dari wajah Sarah. Sekarang dia bertingkah layaknya seorang suami yang menyayangi istrinya. Wisnu pun mengusap air mata Sarah. "Jangan nangis, ingat kamu lagi hamil." Tangan kiri Wisnu memegang perut Sarah. Hati Sarah saat ini antara senang dan sedih. Di satu sisi, dia merasa tersakiti atas apa yang Wisnu lakukan tadi. Namun di sisi lain, wanita itu juga bahagia karena sang suami menyentuhnya dengan lembut. Sarah benar-benar tidak mengerti dengan sikap Wisnu. "Mulai sekarang, kamu gak boleh sedih. Saya gak mau kalau sampai kesedihanmu itu berpengaruh pada anak saya." Sekarang Wisnu mengusap-usap perut Sarah. "Iya mas," jawab Sarah lirih. "Setelah tiba di rumah, kamu gak perlu bantu pekerjaan Bi Ina. Fokus aja dengan kandunganmu. Anak saya harus sehat." "Iya mas." Sarah merasa terharu dengan perhatian Wisnu. "Kita pulang sekarang. Papi dan Mami pasti udah nunggu." Wisnu kembali memegang setir mobil lalu menghidupkan mesin. Kendaraan roda 4 itu pun meluncur setelah Wisnu menginjak pedal gas. Sarah melirik laki-laki yang kini duduk di sampingnya. Walaupun kekasaran yang sering Wisnu tunjukkan terhadap dirinya, tetapi semua itu tidak mengurangi rasa cinta yang dimiliki wanita itu terhadap Wisnu. Ternyata Wisnu menyadari lirikan istrinya. Sarah tampak takut. Dia segera mengalihkan pandangan keluar agar tidak mendapat teguran dari sang suami. Tiba-tiba Sarah melihat wanita yang Wisnu cintai sedang keluar dari mobil bersama seorang laki-laki dan anak kecil. Sarah tidak memiliki nyali untuk menyampaikan apa yang dia lihat kepada Wisnu. Sarah tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang ingin merusak hubungan orang lain, sebab dia tahu kalau Wisnu sangat mencintai wanita tersebut. Sarah akan menyimpan rapat apa yang dia saksikan hari ini. Dia hanya bisa berharap agar suatu saat nanti Wisnu bersedia membuka hati untuk menerima dirinya. Sarah berjanji akan tetap bersabar dan berusaha tegar menghadapi sang suami. "Turun yuk." Sarah tidak menyadari kalau mobil Wisnu kini berhenti di depan apotek. Pasangan suami istri itu akhirnya keluar dari mobil. Tiba-tiba ada sekelompok pemuda menggoda wanita yang kini bersama Wisnu. Mereka menganggap Sarah sebagai adiknya Wisnu. Laki-laki itu tampak marah mendengar apa yang keluar dari mulut para pemuda itu. "Salam dong sama adiknya," begitu kata salah satu pemuda yang berada di sekitar apotek kepada Wisnu. "Pasti bangga ya kak punya adik seperti bidadari," pemuda kedua turut menimpali. "Mau dong jadi adik ipar kakak," pemuda ketiga juga membuka suara. Awalnya Wisnu berusaha menahan diri agar tidak marah. Namun pertahanan kesabaran laki-laki itu akhirnya runtuh juga. Dia pun meminta Sarah menunggu di apotek, sedangkan dirinya menghampiri para pemuda yang dia anggap telah mengusiknya. Wisnu mengeluarkan amarahnya di depan para pemuda itu. Dia dengan tegas mengatakan kalau Sarah bukan adiknya seperti yang mereka ucapkan. Wisnu pun mengakui kenyataan tentang siapa Sarah bagi dirinya. "Wanita yang kalian sebut sebagai adik saya adalah istri saya. Ngerti? Jangan mengucapkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya."
Wisnu berkecak pinggang di depan mereka. Para pemuda itu akhirnya meminta maaf kepada Wisnu. Mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wisnu tidak memedulikan apa yang diucapkan oleh pemuda itu. Dia sudah terlanjur kesal. Dia pun memilih beranjak dari tempat itu menuju apotek. Sarah sangat bahagia melihat sikap yang Wisnu tunjukkan hari ini. Dia bersyukur karena sang suami masih mengakui dirinya sebagai istri di depan orang lain. Sarah makin terpesona dengan sikap Wisnu. Cuaca di kota Surabaya pagi ini sangat cerah. Sarah pun turut merasakannya. Dia menikmati kehangatan sinar mentari pagi di teras depan rumah Wisnu. Sudah sebulan Sarah berada di rumah mertuanya sejak sang suami menjemputnya kala itu. Sarah makin bersyukur dengan perhatian yang diberikan oleh kedua mertuanya sejak kembali dari rumah orang tuanya. Dia juga makin terharu melihat perubahan sikap sang suami. Ya, walaupun rasa cemburu sering menyelimuti hati Sarah dikala mendengar kemesraan Wisnu kepada Sandra melalui telepon. Akan tetapi, Sarah tetap bahagia dengan apa yang dirasakan saat ini. Wisnu tidak pernah bersikap kasar seperti dulu lagi. Laki-laki itu justru mulai menunjukkan perhatiannya kepada sang istri, terutama dalam hal makanan yang harus Sarah konsumsi. Hindari makanan pedas, kasihan anak saya kepanasan. Wisnu mengingatkan Sarah hampir setiap hari. Iya mas, Sarah hanya mengiyakan. Jangan banyak gerak, tapi harus banyak istirahat. Saya akan meminta Mami mengawasi kegiatanmu selama saya di kantor. Sarah berusaha mengikuti kemauan suaminya, walaupun dia merasa bosan karena tidak diizinkan membantu pekerjaan Biina. Pagi Rah, Reno tiba-tiba muncul. Lamunan Sarah buyar seketika. Pagi Kak, Sarah berusaha bersikap tenang di depan Reno. Wanita itu masih ingat apa yang Wisnu lakukan kala itu kepada adik sepupu suaminya tersebut. Terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman. Kamu apa kabar? Reno pun memilih duduk di depan Sarah. Baik Kak, aku dengar dari Jessie katanya kamu sedang hamil. Reno melihat ke arah perut Sarah. Iya Kak, apa kamu bahagia? Banget Kak. Tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel Sarah. Dia pun segera membuka layar bedah pipi tersebut. Hatinya kembali sakit karena melihat foto kemesraan Wisnu dan Sandra yang Tasya kirim. Namun dia berusaha bersikap tenang di depan Reno. Suamimu hobi banget berduaan sama nih cewek. Kenapa kamu diam aja Rah? Isi pesan dari Tasya. Itu namanya Mbak Sandra ya, sahabat karib Mas Wisnu. Sarah tetap menutupi perbuatan suaminya. Sahabat apaan? Pegangan tangan mulu, sampai cium tangan dan pelukan. Aku gak percaya Rah, kamu jangan polos gitu. Tasya tetap tidak percaya dengan alasan yang Sarah berikan. Aku percaya pada suamiku ya. Sarah kembali mengirimkan balasan yang membuat Tasya sangat kesal membaca pengakuan sahabatnya. Sarah baru sadar sekarang kenapa tadi Wisnu buru-buru saat berangkat ke kantor, bahkan tidak sempat menikmati sarapan seperti biasanya. Ternyata laki-laki itu telah merencanakan sarapan di luar bersama wanita yang dia cintai. Kamu kenapa Rah? Kok diam? Reno memegang pundak Sarah. Maaf Kak, saya ke dalam dulu ya. Sarah pun beranjak meninggalkan Reno menuju kamar. Sarah tidak tahu bahwa seseorang tengah mengambil fotonya saat tadi Reno memegang bahunya. Dia tidak merasa curiga sedikit pun kepada adik sepupu suaminya tersebut. Ternyata Reno memiliki niat tertentu menemui Sarah. Sarah kini menghempaskan diri ke tempat tidur. Dia tidak mengerti kenapa Sandra masih tetap menerima kemesraan Wisnu. Padahal sangat jelas saat itu Sarah melihat wanita itu bersama seorang laki-laki dan anak kecil. Ketiganya tampak seperti keluarga kecil. Di tempat lain, Wisnu masih bersama Sandra. Dia tiba-tiba tampak kesal setelah menerima pesan dari Reno. Terdapat foto adik sepupunya tersebut bersama Sarah. Wisnu akui walaupun dia mengaku mencintai Sandra, tetapi dirinya tidak terima jika laki-laki lain mencoba mendekati Sarah. Apalagi akhir-akhir ini
Wisnu sering membayangkan wajah Sarah saat dirinya bersama Sandra. Dia tidak mengerti dengan hatinya. Semenjak Sarah mengandung, Wisnu juga menyadari sikapnya yang makin menunjukkan perhatian terhadap wanita tersebut. "Kenapa kau dekati istri saya, hah?" Wisnu memberikan balasan atas foto yang Reno kirim kepadanya. "Ngaku punya istri, tapi bermesraan dengan wanita lain. Itu pantas disebut sebagai suami?" Reno mengirimkan balasan dan tidak lupa dengan emotikon senyum. Wisnu sangat marah. Dia pun memukul meja tempatnya sarapan bersama Sandra. Tanpa berbicara sepatah kata pun, laki-laki itu langsung beranjak dan meninggalkan wanita yang sejak tadi menikmati sarapan bersamanya. Apa yang akan Wisnu lakukan kepada Reno?